Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di dalam undangan konversi pers di Zoom meeting ini. Sebagaimana sesuai dengan undangan bahwa Partai Buruh bersama elemen serikat petani akan melakukan serangkaian kegiatan peringatan Hari Tani Nasional di tahun 2022, di mana Hari Tani ini tepatnya tanggal 24 September di hari Sabtu nanti. Dan serikat petani bersama Partai Buruh akan memperingatinya. Penentuan atau penetapan Hari Tani pada tanggal 20 September itu didasarkan pada keputusan Presiden Soekarno tahun 1963, di mana tanggal 24 September itu ditetapkan sebagai Hari Tani berdasarkan keputusan Presiden nomor 169, dan ini menguatkan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, di mana Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bentuk perwujudan terhadap pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria yang ada di Indonesia. Dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, disitulah letak bagaimana negara akan melakukan perombakan terhadap penguasaan kekayaan alam, sumber-sumber agraria yang selama ini dikuasai oleh kolonial, itu dirombak dan diperbarui untuk diambil oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itulah wujud kemerdekaan bangsa Indonesia secara de facto penguasaan di lapangan terhadap sumber-sumber agraria yang selama ini dikuasai oleh kolonial. Dan 3 tahun kemudian, tahun 1963, ditetapkanlah melalui keputusan Presiden nomor 169 sebagai tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Sayangnya kita ketahui bahwa tanggal 24 September tidak banyak yang mengetahui bahwa itu adalah Hari Tani Nasional. Sehingga Partai Buruh bersama serikat petani berkepentingan untuk memperingati Hari Tani ini karena situasi petani saat ini juga masih sangat mengkhawatirkan. Refleksi kita, persoalan merombak penguasaan struktur agraria itu masih sangat terjadi ketimpangan, baik itu terhadap penguasaan lahan maupun juga terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam yang lain. Tercatat di SPI ada sekitar kurang lebih 104 kasus konflik agraria yang dihadapi oleh anggota SPI di berbagai wilayah, dan itu artinya sampai sekarang belum juga terselesaikan. Konflik-konflik itu bisa terjadi dengan perkebunan, dengan BUMN, bahkan juga konflik bisa terjadi dengan perusahaan swasta maupun juga dengan pihak TNI Polri, di mana potret pengelolaan sumber daya alam atau sumber agraria di kita ini masih mencerminkan pengelolaan warisan kolonial. Masih banyak kawasan-kawasan yang dikuasai ratusan bahkan jutaan hektar, sementara rakyat petani masih tidak menguasai lahan, bahkan banyak yang menjadi buruh tani. Itu terjadi dari beberapa catatan yang
kita terus himpun di Serikat Petani. Walaupun pemerintah tahun 2021 terakhir ini telah membentuk tim, namanya tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan pembaruan agraria. Karena sebelumnya di periode pertama pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala sudah memasukkan program reforma agraria di dalam RPJMN. Ada 9 juta hektar yang akan diredistribusi kepada masyarakat sebagai upaya pelaksanaan reforma agraria dan mengatasi ketimpangan penguasaan agraria itu. Di periode pertama tidak banyak yang bisa dilakukan, sehingga di tahun 2021 di periode kedua pemerintahan Jokowi membentuk tim percepatan penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria. Serikat Petani masuk di dalam tim itu. Bagaimana kita melakukan kerja-kerja, upaya-upaya penyelesaian konflik sebagai bentuk mengatasi ketimpangan bagaimana penyelesaian pengelolaan ketimpangan penguasaan lahan ini itu harus diselesaikan oleh lintas sektor, lintas kelembagaan, lintas kementerian, sehingga kita berkeyakinan bahwa reforma agraria bisa berjalan kalau memang ini dipimpin langsung oleh Presiden. Kekuatan, komitmen itu harus diwujudkan, tapi artinya pada pelaksanaannya itu tidak juga berjalan. Banyak sekali birokrasi, banyak sekali hal-hal yang menghambat, termasuk juga persoalan anggaran yang tidak jelas keberpihakannya terhadap upaya penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria. Ditambah lagi masih terus terjadi kriminalisasi, penangkapan, penggusuran. Itu bukannya semakin semakin berkurang, tetapi masih terus juga terjadi. Ini juga yang dialami oleh petani kita di Pasaman Barat, petani kita misalnya di Banten, dan juga petani kita misalnya di Jawa Barat, di Indramayu. Masih terus terjadi penggusuran, penangkapan, bahkan intimidasi, menakut-nakuti, dilarang petani untuk melakukan penggarapan lahan. Dan yang hasil refleksi kita, situasi agraria saat ini ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi apa yang selama ini terputus lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana bahwa persoalan penguasaan penataan agraria ini akan diatur oleh yang namanya lembaga bank tanah. Tentu kita melihat bank tanah ini bukan untuk kepentingan untuk kepentingan petani, untuk kepentingan mengatasi ketimpangan, tapi justru untuk memfasilitasi investor dan pembangunan infrastruktur dengan atas nama pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis nasional. Dan itu terlihat belum adanya upaya-upaya yang konkret jelas selesai bagaimana penyelesaian konflik agraria itu dilakukan, termasuk juga persoalan penguasaan dan pengelolaan pangan di negeri kita. Ini berkaitan juga dengan persoalan agraria. Akhir-akhir ini kita sama-sama mengalami bagaimana perkebunan sawit yang merupakan perkebunan terluas di Indonesia itu juga mengalami persoalan di mana produk minyak makan merah justru menjadi langka dan mahal di negeri kita. Dan itu karena disebabkan oleh penguasaan perkebunan sawit yang ada ini di Indonesia ini dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh korporasi, tidak berbasiskan kepada keluarga petani dan juga koperasi-koperasi petani, sehingga kepentingan pasar, kepentingan investasi itu lebih dikedepankan, sehingga kita mengalami bagaimana langkanya misalnya minyak makan merah. Para penguasa korporasi yang menguasai dari hulu sampai hilir lebih baik membuang atau menjual CPO maupun juga minyak makan atau minyak gorengnya ke luar negeri. Tidak ada bagaimana untuk melindungi kebutuhan pangan dalam negeri. Ditambah lagi situasi di saat ini adalah dengan misalnya kenaikan BBM, itu semakin juga memperparah situasi
kondisi agraria dan petani. Tentu secara langsung akan dirasakan biaya produksi pertanian akan meningkat. Sementara perlindungan terhadap petani dari mulai lahan, dari mulai biaya infrastruktur pertanian sampai kepada persoalan harga belum ada perlindungan. Nah, dari refleksi kita itu di tahun 2022 kita berkepentingan selain untuk bagaimana mengingatkan pemerintah dan masyarakat umum terhadap adanya Hari Tani Nasional tanggal 24 September, kita juga akan menyampaikan bagaimana refleksi dan situasi kondisi petani dan situasi agraria dan masyarakat pedesaan saat ini. Itu yang melatar belakangi, artinya Serikat Petani bersama Partai Buruh untuk melakukan peringatan Hari Tani bersama-sama. Kita akan melakukan peringatan Hari Tani ini sejak tanggal 11 sampai tanggal 27 September. Banyak berbagai kegiatan yang akan kita lakukan, dari mulai aksi-aksi kecil akan kita lakukan sejak tanggal 11 sampai 27, dari mulai diskusi publik sampai misalnya aksi-aksi kecil akan kita lakukan. Bahkan kita sedang mempersiapkan bagaimana petani-petani juga dari berbagai daerah juga melakukan aksi serempak dari 25 provinsi paling tidak di Serikat Petani Indonesia. Bahkan kita akan memastikan dan mengusahakan 34 provinsi di mana Partai Buruh berada akan melakukan aksi dan peringatan Hari Tani secara serempak di tanggal 24 September nanti. Dan puncaknya kita tanggal 24 September juga akan melakukan mobilisasi massa di Istana Negara. Kita akan mengingatkan kembali pemerintah untuk bagaimana segera menjalankan reforma agraria dan juga menjalankan persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi petani untuk membangun kesejahteraan petani itu sendiri menuju negara sejahtera. Sesuai dengan tema yang kita tetapkan di dalam peringatan Hari Tani ini adalah reforma agraria menuju negara sejahtera. Karena reforma agraria ini bukan hanya isu yang dimiliki atau yang harus dilakukan untuk petani, tapi ini adalah agenda bangsa, di mana sebuah bangsa yang merdeka pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan reforma agraria, merombak struktur penguasaan kekayaan alam kita yang selama itu dikuasai oleh kolonial, itu harus diambil oleh negara, dengan bahasa lain dinasionalisasi dan didistribusikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dan kita juga nanti di tanggal 27 insya Allah bersama dengan elemen lain, gerakan agraria, gerakan masyarakat adat, gerakan lingkungan, dan juga pemuda petani, gerakan miskin kota, dan juga gerakan teman-teman perempuan akan melakukan aksi bersama-sama di tanggal 27. Itu akan kita lakukan di depan gedung DPR MPR. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti ada tambahkan dari Sekjen dan mungkin yang lain. Terima kasih, Bung Kahar. Ya, melanjutkan yang tadi, pemerintah sudah mengklaim melakukan reforma agraria dengan bagi-bagi sertifikat itu. Tanggapan dari kawan-kawan petani, apakah itu yang dimaksud reforma agraria, Bung Rudi? Seperti yang saya sampaikan, reforma agraria itu adalah merombak struktur penguasaan yang tidak adil, yang timpang. Jadi bukan melakukan legalisasi, melakukan sertifikasi terhadap sebenarnya tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dikelola selama ini oleh petani. Jadi kalau legalisasi sertifikasi itu hanya melegalkan saja terhadap lahan-lahan yang selama ini sudah dikelola dan dikuasai oleh petani. Yang kita mau adalah merombak penguasaan yang selama ini tidak adil. Nah, inilah yang terjadi di lapangan sehingga terjadi konflik-konflik agraria antara petani, masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya, atau tiba-tiba tanahnya diklaim, artinya
menjadi konsensi atau izin dari pihak lain perusahaan gitu. Nah ini yang banyak terjadi ya, di SPI aja ada 104 kasus, kurang lebih sekitar 500.000 hektar kita identifikasi lahan yang sedang kita perjuangkan gitu. Ya, baik, terima kasih. Bung Sekjen dari Partai Buruh mungkin bisa menyambung. Ya, Bung Kahar. Izin Bang Ruli ya, kawan-kawan pers ya yang hadir pada siang hari ini, juga kawan-kawan yang diundang ya, dalam rangka Konfes memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September. Besok Partai Buruh bersama salah satu inisiator Partai Buruh, yaitu kawan-kawan Serikat Petani Indonesia, Bang Henry Saragi ya ketua umumnya, dan Bang Ruli sebagai sekretaris umum dari SPI bersama kawan-kawan SPI, adalah salah satu inisiator lanjut Partai Buruh, dan kami dari Partai Buruh mensupport, mendukung peringatan Hari Tani Indonesia dengan melakukan rangkaian acara yang dimulai hari ini ya, dimulai dengan konvers dan diakhiri nanti aksi di depan DPR pada tanggal 27 September 2022. Untuk peringatan hari tanggal 24 September, Partai Buruh akan melakukan aksi bersama keluarga besar SPI beserta kawan-kawan dari 11 inisiator Partai Buruh, terdiri dari kawan-kawan Serikat Buruh, kawan-kawan tani, kawan-kawan nelayan, ojek online, bersama kawan-kawan dari KPBI, dari kawan-kawan dari buruh migran, bergabung aksi di depan Istana Negara yang dimulai aksi Long March mungkin ya, Long March dari Jambi, kawan-kawan dari Jambi, dan disambut di Istana Negara pada tanggal 24 dan akan menghadap pejabat Istana Negara dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sedang dalam tuntutan di tani, terutama adanya, kami tetap masih menolak. Pertama, tuntutannya menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja masih berseberangan dengan spirit Undang-Undang tahun 1960 tentang reforma agraria, yang mana substansi Undang-Undang Cipta Kerja ini masih mengakomodir kepentingan modal, kepentingan investasi, dan menjadi legitimasi untuk merampas tanah milik petani, masyarakat adat, dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Hal ini dapat dilacak juga lebih jauh dari pasal-pasal yang kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pembentukan bank tanah. Ya, bank tanah ini juga adalah kepentingan investasi dan pembangunan mendistorsi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Yang kedua, lahirnya hak pengelolaan yang memfasilitasi izin usaha bagi perusahaan korporasi dan di atasnya dapat diberikan lain dari hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai dari pihak ketiga. Yang ketiga, pemberian hak prioritas kepada pemegang hak untuk melakukan pembaruan, perpanjangan hak yang sebenarnya masuk dalam objek TORA, termasuk perusahaan korporasi yang tidak memiliki izin untuk mendapat prioritas dengan alasan keterlanjuran. Yang keempat, pelepasan kawasan hutan untuk food estate sebagai bahan dari proyek State Nasional atau PSN. Selanjutnya yang kelima, konversi lahan pangan ke non-pangan dengan dalih pembangunan kepentingan umum. Inilah salah satu bagian dari tuntutan Hari Tani kami akan dilakukan di depan Istana Negara pada tanggal 24 September, dimulai jam 10 pagi sampai jam 3 siang. Kami mengajak seluruh keluarga besar Partai Buruh, termasuk dari Esko Pusat sampai kawan-kawan sampai Esko Kecamatan untuk bergabung untuk wilayah Jakarta, DKI, Banten, Depok, Karawang, Bekasi. Dan juga di daerah-daerah seluruh Indonesia kita akan instruksikan untuk melakukan aksi-aksi dari kawan-kawan 11 inisiator Partai Buruh.
Selanjutnya, sore hari kita akan memperingati Hari Tani dengan melakukan acara syukuran dan penyerahan cenderamata atau tanda penghargaan kepada para pahlawan tani, yaitu di Gedung Usmar Ismail, dimulai jam 4 sore sampai jam 7 sore. Itulah rangkaian aksi-aksi dalam rangka memperingati Hari Tani Indonesia pada tanggal 24 September. Pada intinya tuntutan kita tetap menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kita munculkan di Hari Tani besok. Kira-kira itu gambaran kegiatan Partai Buruh dalam rangka memperingati Hari Tani seluruh Indonesia. Silakan. Ya baik, terima kasih Bung Sekjen. Barusan adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Buruh, Ferry Nuzardi. Ya, Bung Said Iqbal juga masih belum bergabung bersama kita nampaknya. Ya, mungkin ada rekan-rekan dari media yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Oh iya, ini ada yang menanyakan terkait dengan rencana aksi pada tanggal 24 dan 27 itu berapa massa begitu ya berapa banyak gitu massa yang akan diturunkan, Bung Agus? Baik, Mood-moodnya. atas pertanyaannya, nanti ada masalah baterai. Bisa. Baik, untuk aksi tanggal 24 itu kita Serikat Petani bersama Partai Buruh secara khusus akan memaksimalkan mobilisasi massa dari Jawa Barat dan Banten. Kita perkirakan sekitar 5.000 sampai 7.000 massa kita akan lakukan aksi di tanggal 24 di depan istana. Dan tanggal 27 mudah-mudahan Partai Buruh bisa juga bergabung dengan teman-teman aliansi yang besar, aliansi masyarakat adat, aliansi gerakan reforma agraria, maupun juga di lingkungan gerakan perempuan. Dan ini tentunya akan lebih diperkirakan sekitar 10.000 sampai 12.000 massa yang akan kita lakukan gedung. Ada 2 aksi besar yang akan kita lakukan, termasuk juga aksi-aksi kecil menjelang tanggal 24 di Jakarta, termasuk juga aksi-aksi di berbagai daerah. Kita serukan untuk teman-teman SPI dan juga gerakan lain termasuk Partai Buruh untuk melakukan aksi-aksi di depan gedung gubernur maupun juga DPRD di tingkat provinsi. Begitu. Oh iya, satu lagi terkait dengan ini, kenaikan harga BBM, seberapa besar ya dampak bagi kawan-kawan petani ini? Ya, tentunya sangat terasa ya, di mana kita ketahui bersama-sama kita baru terlepas mulai bangkit dari situasi pandemi selama beberapa tahun ini, dan kita juga ketahui yang seperti saya gambarkan tadi, situasi petani di kita masih sangat memprihatinkan, dari mulai kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya subsidi pupuk,
subsidi pupuk yang terjadi justru tidak menyentuh secara langsung petani. Kita ketahui banyak kebocoran, termasuk juga sebenarnya subsidi pupuk itu tidak langsung kepada petani, tapi subsidi itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan pupuk gitu. Dan SPI sebenarnya menginginkan bahwa subsidi itu harus dilakukan untuk misalnya di ujung, di hilir, yaitu terhadap harga, sehingga ada jaminan harga yang pasti. Kalaupun misalnya biaya produksinya artinya meningkat, sementara biaya produksi tetap meningkat, sementara tidak ada jaminan harga terhadap produksi pertanian. Belum lagi bagaimana kebijakan terhadap misalnya organisasi-organisasi petani yang di luar dibentuk, yang dibentuk di luar oleh pemerintah, itu terkesan atau tidak mendapat legitimasi, bahkan tidak mendapat akses daripada program-program yang dilaksanakan oleh yang ada di pemerintahan. Dan itu juga yang menyebabkan artinya petani-petani kecil, petani-petani tidak punya tanah, itu tidak terakomodir terhadap program-program yang ada di pemerintahan. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa memang hanya organisasi petani yang dibentuk dan diakui oleh pemerintah lah yang bisa mengakses program-program yang ada. Dan itu kita sudah lakukan upaya uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan SPI dimenangkan, sehingga harus segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani itu berkaitan dengan kelembagaan petani. Jadi semua organisasi atau lembaga petani yang dibentuk oleh pemerintah atau inisiatif rakyat sendiri harus menerima mendapatkan akses. Ditambah situasi BBM saat ini sudah bisa dibayangkan, dari mulai transportasi, distribusi hasil produksinya pasti akan naik, termasuk juga biaya produksi, dari mulai misalnya penggunaan traktor, bahan bakarnya, tentu pupuknya, termasuk juga benih dan juga tenaga kerja akan terasa sangat naik. Dan satu sisi belum tentu juga ada jaminan, artinya kelayakan harga bagi produksi petani. Mungkin itu, dan juga kita lihat bahwa nilai tukar petani yang menjadi ukuran kesejahteraan petani, nilai tukar petani khususnya petani tanaman pangan itu masih di bawah angka INPAS atau angka 100. Dan itu kita bisa lihat dalam misalnya 2 atau 3 bulan terakhir ini. Nah, itu belum ada keputusan kenaikan BBM. Kita lihat 1 bulan atau 2 bulan ke depan setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM, kita pastikan dan saya yakin artinya nilai tukar petani, di mana biaya produksi dari usaha pertanian yang mereka hasilkan itu bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Pasti ini akan berkurang, akan minus. Dan belum naik saja harga BBM, petani khususnya petani tanaman pangan itu sudah di bawah 100 atau di angka INPAS. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan media? Baik, dari Bung Sekjen, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Ar. Oke, cukup baik. Ah. Baik, saya kira kita akan akhiri kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan. Atau barangkali dari Pak Agus Ruli Ardiansyah masih ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Dan saya tambahkan saja bahwa memang secara umum nanti di peringatan Hari Tani, tuntutan kita adalah satu, tentunya adalah bagaimana
pemerintah segera melaksanakan pembaruan agraria dengan salah satu upayanya adalah menyelesaikan konflik agraria. Kedua adalah bagaimana memang Partai Buruh akan secara tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji formil yang kita lakukan, diputuskan inkonstitusional bersyarat. Tapi pada pelaksanaannya, walaupun keputusan inkonstitusional bersyarat dan pemerintah tidak boleh mengambil keputusan membuat peraturan yang bersifat strategis, tapi pada kenyataannya tetap saja dilakukan, baik itu melalui peraturan-peraturan perundangan ya, turunannya di bawah Omnibus Law. Terus yang ketiga, tentu kita akan terus melakukan aksi terhadap penolakan terhadap kenaikan BBM ini, karena kita yakin bahwa pemerintah harus artinya lebih melihat sebenarnya subsidi yang harus diberikan, karena alasan pemerintah adalah tidak efektif, banyak kebocoran, berarti kan bukan berarti subsidinya harus dihilangkan, itu harus ditinjau kembali mekanisme dan juga upaya-upaya penegakan hukum terhadap efektivitas subsidi yang harus diberikan kepada rakyat. Dan tentu persoalan BBM ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak, di mana jelas bahwa kekayaan alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan selalu harus melihat mekanisme pasar internasional, harga sedang naik, harga sedang ini, segala macam. Justru dengan adanya negara, justru negara harus berperan untuk bagaimana memastikan kehidupan yang layak dan juga pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Oh baik, terima kasih rekan-rekan media. Tambahan dari Pak Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum dari Serikat Petani Indonesia yang juga Ketua Majelis Nasional Partai Buruh, mengakhiri konferensi pers kita